Tangan kami dipegang oleh Tuhan yang kuat, yang berkuasa, yang memimpin dan menuntun kami, Tuhan, yang hebat, yang berkuasa. Kami harus menyembah-Mu karena kebaikan-Mu. Kami melewati tahun yang lalu, masuk di tahun yang baru, Tuhan. Kami tahu banyak tantangan, kami tahu banyak persoalan dan masalah, Tuhan. Kadang bukan dari diri kami, Tuhan, tapi kami tahu persis bahwa Engkau yang memegang kami, Tuhan. Engkau yang melindungi, membebaskan, mengasihi, mengampuni kami, berjalan bersama dengan kami, Tuhan. Kau baik, sungguh baik, sangat baik. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Kami tidak punya kuasa untuk melawan segala sesuatu yang di luar kemampuan kami. Tapi beruntung kami punya Tuhan yang baik, Tuhan yang sangat berkuasa. Amin. Amin. Berkata-kata Engkau, Tuhan, di dalam ibadah yang indah, di mana kami berjumpa dengan Engkau di setiap ibadah kami. Itu yang kami rindukan dan kami mau. Kami menjadi kuat, kami berpengharapan karena kami punya Tuhan Yesus. Berbicara Engkau, Tuhan, kuatkan dan teguhkan kami, hibur, tegur, nasihati, berkati kami, supaya ketika kami keluar dari rumah-Mu, tempat ibadah ini, kami boleh berjalan dengan kepala tegak, layaknya seorang pemenang di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk, saudara. Shalom. Kehormatan bagi saya boleh melayani Tuhan bahkan di tempat di gereja ini. Terima kasih untuk Tuhan Yesus Kristus yang mengundang saya. Tuan rumah juga di tempat ini, gembala, koordinator, dan juga seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara bersuka cita, amin. Buka Alkitab kita di dalam satu kebenaran firman Tuhan yang Tuhan taruh di hati saya, yaitu di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-9. Saudara, kalau saudara berkenan, kita boleh baca bersama-sama. Dapat semua? 1, 2, dan 3. Dan janganlah 1 Petrus 3 ayat 9. Dapat semua? Saya tunggu 31 menit. Ya. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Dari ayat ini saya memberikan judul dalam khotbah saya adalah Blessed to Bless. Diberkati untuk memberkati. Blessed to bless. Jadi siapapun saya, Anda dan Anda di ruangan ini yang memang merasa sudah diberkati, yang pertama terima Yesus sebagai juru selamat, itu berkat.
you inherit, engkau mewarisi, itu berkat dalam bahasa King James Version, dikatakan to inherit, yaitu mewarisi. Jadi siapapun di sini yang sudah terima Yesus, maka dia mewarisi. What kind of inheritance? Alkitab bilang, yaitu berkat. Setiap orang yang sudah percaya, menerima Yesus, masuk dalam keluarga Kristus, dia memperoleh warisan. Warisannya adalah itu, berkat. Masuk surga itu berkat, sudah. Setuju? Masuk neraka itu kutuk. Kalau Anda tanya kepada Tuhan, dia mau semua, karena surga itu diciptakan untuk kita semua. Neraka diciptakan untuk iblis dan pengikutnya gitu. So pastikan bahwa saya dan Anda sama memperoleh berkat warisan itu. Nah, setelah diberkati harus apa, saudara? Memberkati. Amin. Memberkati. Supaya apa? Nama Tuhan dipermuliakan gitu. Jadi, people knows about your God. Tuhan tahu siapa Tuhan. Rakyat tahu, umat tahu siapa Tuhan. Ya, yaitu Kristus. Dengan apa kita memberkati orang lain? Nah, ini pertanyaan yang harus saya dan Anda jawab. Yang pertama adalah, coba kita lihat 1 Petrus 3 ayat 10. Yuk, baca sama-sama. Amin. Siap untuk memberkati? Bagaimana mungkin kita bisa memberkati kalau kita belum diberkati? Amin. Saya lihat wajah-wajah yang sudah diberkati ini, saya lihat ini. So, we are not talking only about money gitu. Tapi banyak hal kok. Saya tidak pernah masuk rumah sakit saja itu berkat. Dan orang banyak tanya tentang saya, apa sih Pak resepnya? Terus saya bilang deh, jaga hati. Jagalah hati, jaga hati. Jaga hati. Kadang-kadang itu kita punya tapi orang rebut. Jagalah hati. Pak, sorry ya Pak, nggak apa-apa. Amin. Amin. Ada seorang pengusaha, hamba Tuhan, gembala, apalagi itu. Semua pembawa firman, kaya raya sudah. Satu hari saya khotbah di tempatnya, di gerejanya. Terus turun dia bilang, Pak, saya ini digerakkan Tuhan. Oh, apa? Saya mau memberkati Bapak. Oh, amin. Apa? Saya ada batu, Pak, di rumah. Dia pedagang berlian dan batu terkenal Indonesia, dunia. Dia bilang, saya ada batu. Dalam hati saya, jangan lebih dari 5 kilo aja gitu. Batu apa dia bilang? Yang di dunia hanya ada 2. Satu dia sudah kasih seorang hamba Tuhan terkenal dari Amerika. Dan saya mau berikan kepada Bapak. Oh, senang. Amin. Dan saya akan buatkan dia punya rangkanya. Terus saya bilang, nggak usah lah, biar saya yang buat rangkanya. Maksud saya biar cepet dapat gitu loh. Suka lama kalau bikin rangka 2,5 tahun kan. Biasalah pengusaha gitu kan. Kita kan hamba Tuhan, jadi udahlah Pak, nggak usah merepotkan. Nanti saya ambil aja di mana. Jangan. Karena batu ini sangat mahal, di dunia cuma ada 2. Satu hamba Tuhan, dia sebut, I don't have to mention the name. Saya bilang, oh iya terkenal banget gitu. Iya, I gave it to him. And the second person is you. Aduh, berbunga-bunga hati saya. Akhirnya tumbuh akar, dahan, ya kan. Kalau berbunga kan begitu. Saya bilang, thank you loh Pak, amin. Benar, saya tunggu-tunggu gak datang-datang. Satu hari, minggu depan saya mau khotbah di dia, atau 2 minggu. Saya bilang sama dia, Pak, saya 2 minggu lagi khotbah di Bapak loh. Oh iya, gitu. Tapi dari nadanya dia udah agak lupa. Dia bilang, oke Pak, sampai ketemu. Gitu. Cuma mau ngomong gak enak, nggak ngomong barang bagus gitu lah. Gimana ya? Ya jujur aja lah. Brother, saya panggil dia brother, that kind of stone, jewelry,
You still have it, and already dia orang bisa berbahasa apa aja. Cuman mungkin yang bahasa roh dia belum bisa kali. Mungkin. Dia bilang, of course. Tapi dia nggak ngomong tentang rangka gitu. Saya udah agak-agak, tapi udahlah. Lurus aja karena aku melayani bukan untuk batu. Betul nggak? Tapi karena dijanjikan gitu Pak. Kita dijanjikan gimana sih? Apalagi sama orang hebat, orang kaya raya masuk, orang kaya raya di Indonesia gitu. Ya udahlah. Begitu saya masuk, saya khotbah, diam aja. Turun juga diam aja. Malah duduk berlutut menyembah. Saya bilang, ngapain sih Tuhan dia begitu? Kayak Roh Kudus bilang, tanda nyerah. Nyerahnya di mana? Saya udah agak curiga, tapi kan harus bagus, ini harus bagus. Ini juga harus bagus. Bener. Saya pulang, brother, saya jalan dulu. Oke, brother. See you, tuh kan. Saya mau ambil tali lasso gitu. Saya mau jiret, mau bawa pulang dia gitu. Brother, sorry loh. Saya udah tahu. Ya, saya pura-pura nggak tahu. Iya, gitu. Padahal Roh Kudus sudah bilang kasih tahu bahwa gagal. Saya bilang, iya. Gitu. Saya pikir dia lebih hebat dari Roh Kudus. Iya. Itu loh, brother. The stone, gemstone. Iya. Saya pikir dia bilang, saya agak terlambat jadi saya bawa batunya aja, emas atau berlian. Yang nggak apa-apa. Karena janjinya kan batu. Maaf, brother. Beberapa bulan yang lalu, aduh udah capek. Dengar gitu kayaknya capek ya, betul nggak? Kayak ada itu lagu gitu, kempes dengan sendirinya. Saya bilang, ya saya kuat-kuatin aja kayak Joshua. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati dan jangan miring ke kanan dan ke kiri. Iya brother. Iya. Saya udah kelar, saya taruh di sini saya. Ya brother. Ada hamba Tuhan yang memintanya. Saya nggak tanya namanya siapa. Daripada saya benci, betul nggak? Karena ini hamba Tuhan juga sangat terkenal. Terkenal Indonesia, dunia akhirat ini. Ya nggak apa-apa lah. Nah itu kata tuh. Ya nggak apa-apa. Iya. Di dalamnya saya udah grafir. Di dalamnya nama Yohano Moeno. Aduh, berarti kan milik saya itu. Udah digrafir. Dalam hati saya jangan sampai nanti ya kan, engkau ada grave kan, kuburan, terus sedih kan, grafir. Terus dia lihat bagus banget, memang brother itu bagus. Akhirnya saya mau tarik congornya tuh. Bagus banget, jadinya juga bagus. Saya kerjakan itu dengan mahal. Lemes. Dalam hati terus dia ngomong, dia tarik, dia kan pencinta batu, you know, ya. Dan dia ambil. Saya udah bilang nama bapak, terus kayaknya kurang kuat nama saya. Berurkasi. Sorry brother. Ya, saya jawab, ya udah barangnya udah hilang. Saya jaga tuh kata-kata. Ya, oke. Saya tepuk dia, Tuhan berkati. Jadi berkat ya buat itu hamba. Oh pasti dia. Gue juga tahu itu. Tapi ada yang menyedihkan Ustaz. After that. Istri saya dengar. Istri saya bilang begini. Biasalah istri. Saya tidak pernah takut dia, tapi dia lebih berani dari saya. Dia ngomong, ya Pak ya, udah nyolek ya Pak ya, sama. Tadi Bapak ini, sama kayak lo sama. Mungkin, saya terjemahin mungkin, tuh benar, aduh luar biasa. Nanti selesai khotbah Ibu ngobrol-ngobrol sama istri saya ya. Benar ya Bu, benar. Istri saya, kenapa ya, bantu lu kenapa? Enggak. Udah dipakai orang, kurang ajar banget sih.
Ini kurang ajar banget. Siapa main kurang ajar? Dua-duanya. Yang punya sama yang ngambil. Nggak tahu diri ya. Siapa namanya? Jangan nama. Siapa? Tak kalau gue kasih tau lo benci. Enggak, gue cuma mau tahu aja. Saya bilang pendeta itu kurang ajar itu. Nggak tahu diri ya dia. Udah mah rilis. Emang bukan gue punya, betul nggak? Bukan saya punya, cuma dijanjikan. Bedanya kalau janji Tuhan dengan manusia gitu. Udah, dengan kata-kata kan, dia mau kasih saya kata-kata kan. Maka itu kata-kata kita harus kata-kata berkat. Jaga itu kata. Kata-katamu mempermuliakan Tuhan. Beberapa waktu kemudian, tahun kalau nggak salah ya mas, sudah tahunan. Satu hari saya di Plaza Indonesia, lagi duduk minum kopi. Terus saya lihat, waduh ada dia. Saya lihat mukanya cepat berubah jadi batu. Muka batu lagi. Saya ngomong gini, ini Tuhan denger nih ya. Anda boleh dengarnya lucu, memang saya juga lucu. Tapi I'm telling you the truth. Itu kemerdekaan itu akan menghukum saya, kebenaran itu akan menghukum saya kalau saya bohong. Tiap kali saya bersaksi, sebenar-benarnya. Orang lihat, paling bisa Bapak. Emang benar terjadi begitu. Cuman gue nggak keluarin itu aja tuh. Itu tuh. Yang mungkin, ya Pak ya. Ya. Si Bapak gitu. Bu, jewer. Bapak seneng banget dengar khotbah gini. Ya. Terus saya lihat istri saya ngadep gini, Ma, kita tukar bangku lah. Kenapa? Tuh di depan gua ada orang duduk. Siapa? Batu. Dia cepet loh. Oh sih, Ma, jangan lihat, please. Ma, tolong. Lu mau lihat pura-pura aja gitu, pura-pura. Gitu. Jangan lihat gitu. Saya orangnya berani begitu loh. Benar. Anda boleh bilang ini kan juga kebenaran. Dia langsung lihat. Dia bilang apa mas? Ngapain tanggung-tanggung gitu? Saat dia lihat. Ya si mama. Bener akhirnya tuh orang lihat kita. Brother. Aduh Tuhan. Lo sih terlalu cepat tuh, terlalu cepat. Kayak drone dong, kayak drone gitu. Dia berdiri. Halo brother, apa kabar? Baik, bagaimana kabar istri saya? Makasih muka bagus. Ya, duduk. Saya bilang Tuhan berkati, dia nggak mau mingser. Baru dia peluk saya lagi. Dengar nggak cerita tentang saya? Mau janji lagi nih kayaknya. Sekarang bukan batu, kayaknya bukan batu nih. Berlian nih 20 karat nih. Apa brother? Saya kan kerampokan. What? Maksudnya? Rumah saya dirampok, semua harta saya habis. Saya tanya harta yang mana? Dia bilang berlian, batu-batu yang dia simpan di dalam, di brankas, habis. Saya dengar ya. Saya bilang loh sama Tuhan, Anda jangan lihat saya terus gara-gara saya nggak boleh begitu lihatnya. Saya nggak pernah ngomong gitu, cuma saya bilang, Tuhan. Dan saya dengar satu pengertian, terhukum karena kata-katanya. Halo, ini. Terus bahkan yang di leher anak saya, salib kesayangan. Anaknya udah mohon, please, don't take it. Begini nama perampok. Saya cerita ini bukan yang sadis, tapi nggak tega. Saya bilang habis. Uang dolar apa tuh, Amerika, Singapura segala macam. Saya nggak mau tanya lagi. Iya. Memang belum dengar, belum. Aduh. Saya kaitkan, oh Tuhan. Saudara, coba lihat ayat yang ke-10, 1 Petrus 3 ayat 10. Ini yang pertama. Anda mau memuliakan Tuhan, jaga kata-katamu. Amin. Jaga kata-katamu. Yuk, baca sama-sama. 1, 2, 3. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat apa sudah?
hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Amin. Kalau nggak bisa, bilang nggak bisa. Kalau mau berusaha bilang, nanti aku usahakan semampuku, aku nggak janji. Itu aja. Kalau Anda sudah janji, tepati. Saya bilang sama anak saya, nanti kalau papa dapat banyak, aku akan berkati kalian. Ada satu pertemuan gitu di satu acara. Oh iya Pak ya, benar lu Pak ya, benar lu Pak ya. Tenang aja. Nih dua-dua gue kefret. Kan saya punya anak 2. Nih udah dia muka bagus, ntar gue kefret. Mereka bilang, bener lu hamba Tuhan, nanti diviralin, lu hamba Tuhan. Iya. Ternyata dapatnya banyak juga. Saya lupa. Saya duduk-duduk, saya mau masukkan ke tabungan. Tiba-tiba mereka 2 liatin, saya terus. Kita makan, terus dia liatin, terus. Saya udah bayar di mobil, baru dia sikat saya berdua. Lupa nih. Apaan? Bilangnya apa tadi? Waduh. Tapi kalau nggak mau kasih sih nggak apa-apa, cuma nanti viral aja. Wow. Detik itu juga transfer. Saya takut. Saya bilang sama istri saya, sampai mati kau akan jadi istriku. Saya pegang. Bener. Nggak ada istri yang lain selain kau. Ulah bangganya dia ya. Istri saya kalau denger gitu sama, and I prove it. Betul Mam? I prove it. Pokoknya nggak ada yang lain. Ada satu orang bilang, Pak Pendeta mengasihi istri ya, sangat ya, sangat. Susah untuk berpaling, susah. Yang jangan coba-coba, susah. Sampai kapan tetap dia. Bukan memang untuk dia, tetapi juga saya takut itu. Gue udah ngomong, gue harus tepati. Yuk kata-katamu, ya. Kalau Anda janji tepati. Kalau Anda bilang oke, ke gereja yuk jam berapa? Jam 10, jangan Anda datang jam 6. Kan udah bilang sama temanmu ketemu jam 10 di sini. Kenapa Anda pergi jam 6? Gitu. Ya jam 10, jam 10. Kadang saya bilang I cannot make it gitu. Tapi ya udahlah, kalau kamu ke situ jam 10 aku datang, katakanlah begitu. Saya hamba Tuhan, saya datang ke gereja. Saya bilang sama Tuhan juga begitu. Di sepanjang tahun 52 minggu, saya nggak mau Tuhan bahwa hari Minggu sekalipun saya nggak ibadah, saya nggak mau. Pernah satu kali, itu tahun baru, dan itu jatuhnya hari Minggu. Begitu saya lagi duduk, habis tiduran duduk, saya lihat di sebelah kiri istri saya udah pergi. Saya telepon, dia kemana mah? Ibadah. Kalau nggak bilang-bilang gua, ya udah kan kamu tadi malam tahun baru udah 2 kali. Terus ya udah kamu tidurnya, nggak bisa. Saya ingat tuh kayak ada Tuhan berdiri depan saya. Nyanyi gimana? Nanya mana? Nah, ini tahun baru tanggal 1 nih hari Minggu. Jangan sampai gagal janji. Gua hancurin lo hidup. Tenang bos, tenang. Saya mandi, saudara mandi koboi, gitu aja teman 2 jari. Gitu. Karena waktunya udah tinggal dikit lagi saudara, udah pujian penyembahan. Saya cuman pakai air, saya cuman pakai kaos, saya pakai baju luar, saya lari. Saya bilang sama sopir, saya jalan. Dia bilang kemana Pak? Jalan aja. Ya kemana Pak? Gue nggak, gereja itu. Gereja yang mana? Udah muter-muter gereja itu udah sampai di atas. Saya bilang sama istri saya, jangan bilang jemaat. Nggak boleh loh, pengurus koordinator jangan, karena nanti jadi repot. Saya pakai topi, saya pakai kacamata, saya masuk lift. Saya nggak mau naik mobil itu, turun pasti orang lihat. Saya masuk lift, ternyata liftnya ada banyak orang. Terus saya pakai topi, saya permisi gitu. Terus mereka silakan segitu. Ada yang cim pendek, dia liatin saya. Terus dia ngomong, lu pendeta ya? Jadi, enggak, lu pendeta lu. Iya ya udah. Dia ngomong sama cucunya, ini ada pendeta tuh. Pendeta yang biasa itu, yang lucu itu tuh. Ya semua lihat saya. Lihat, halo Pak Yohan, ya udah samarannya terbuka.
Terus kata encimnya, kenapa lu pakai topi? Kenapa lu pakai kacamata? Nggak pantas ke gereja pakai kacamata. Terus saya mau bilang, karena kau bongkar penyamaranku. Begitu masuk, istri saya udah tunggu deket WC, ketemu lagi koordinator, Pak Yohan, sial. Aduh, emang gak bisa disembunyikan itu kata-kata. Udahlah, begitu duduk, ditaruh di depan. Tiap kali ini gembala khotbah, saya selalu di belakang kepala orang. Tapi itu gembala memang punya hati dan mata yang hebat. Saudara-saudara, dia udah liatin saya terus. Saya ngumpet ke kiri. Terus dia diam. Saudara-saudara, di sini ada hamba Tuhan yang sangat diberkati. Dan dia menjadi idola buat saudara. Saya ada Tuhan. Saya rasa mungkin tuh encim kali dia juga cerita. Ada pendeta itu loh. Lagi duduk dulu di situ loh. Tiba-tiba Pak Yohan Lumoin dong, silakan berdiri. Lihat. Kata-kata yang saya ucapkan puluhan tahun yang lalu. Tuhan uji. Saya tetap biar saya enggak khotbah, dan dia bilang, kalau ini bukan tanggal 1, tidak ada pesan gembala, saya akan serahkan mic ini kepada Bapak. Tapi karena saya gembala ada pesan Tuhan. Saya bilang, lanjutkan Pak, ayo. Jadi saya harus berdiri ke ribuan orang. Shalom, shalom, shalom. Begitu selesai, 4.000 orang lah saya salami. Shalom, shalom, shalom. Saya mau bilang sama gembala ini, aduh gara-gara Bapak ini, aduh haleluya, haleluya. Jadi kata-kata kita harus kata-kata yang memuliakan Tuhan. Coba lihat Kisah Para Rasul. Pasal yang ketiga ayat yang ke-6. Ayo baca sama-sama saudara. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat yang ke-6 ya. Jadi Anda tahu, oh ini benar ya. Baca sama-sama ayat 6. 1, 2, 3. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalan. Petrus ingin bilang bahwa dia nggak punya apa-apa, tapi aku punya perkataan, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kata-katamu jadi berkat. Amin. Tadi saya duduk lagi ngopi, karena belum jam 10, itu Alvin ajak saya, Pak ngopi ya, ayo. Di bawah ya Pak, jangan di sebelah sini aja. Karena takut nanti kalau sudah selesai, orang manggilnya juga jauh, situ aja. Saya duduk dengan dia, ngobrol, terus dia bilang, Pak, ada koordinator, maaf nih buat tadi koordinator ya, Ibu Lisa lah. Ibu Lisa, ada? Berdiri? Ibu Lisa? Oh itu. Dia mau didoakan Pak. Dan itu jam 10 lebih udah. Saya bilang, oke, boleh. Apa susahnya sih mengeluarkan kata yang baik? Halo. Ada teman saya seorang sahabat, hamba Tuhan. Lebih tua dari saya. Senior saya. Dan dia sudah meninggal. Satu hari saya bawa tasnya. Karena jauh senior. Dan dia bilang sama saya, ayo berjalan, ribuan orang. Lagi KKR kesembuhan. Begitu selesai dia duluan dan saya dipanggil untuk pegang tas. Saya ikuti dia. Dan di tengah jalan ada seorang wanita. Dan rupanya dia sudah lama tunggu pendeta ini. Dia tahu ini KKR. Terus dia berdiri dan menghalangi pendeta ini dan saya. Pak, tolong doakan saya, Pak. Tolong, Pak, saya penyakit. Saya lihat dia saja udah terharu. Dia minta sama senior saya, coba kalau minta sama saya, langsung tuh saya. Dalam nama Yesus. Aku nggak punya apa-apa dalam nama Yesus. Biar aku berkata dalam nama Yesus. Pendeta ini bilang, saya nggak tergerak untuk berdoa kepadamu. Saya lihat dia berkali-kali. Saya lihat ibu ini. Tolong Pak, enggak. Saya tidak digerakkan Tuhan. Waduh. Masuk ke ruangan VIP, saya agak marah, saya protes. Pak, kenapa gitu? Kenapa? Terus dia bilang, saya tidak digerakkan Tuhan. Tuhan yang mana? Halo? Kan ada lagunya, Allah mana ya? Ini Tuhan yang mana?
Dia bilang, saya tidak digerakkan Pak Yohan. Tapi saya dengar seperti suara Roh Kudus bilang begini buat saya belum jadi hamba Tuhan full time. Nanti, kalau kau jadi hamba Tuhan, jangan pernah menolak orang yang minta doa padamu. Cuman kata-kata, kecuali dia minta 5 juta, saya akan mencari sendiri. Betul ya? Dia nggak minta apa-apa. Petrus aja, dia langsung bilang, aku tidak punya emas dan perak. Tapi demi nama Yesus. Amin. Dan hamba Tuhan itu meninggal juga dengan menyedihkan. Kalau saya kasih tahu nanti Anda tahu lagi namanya siapa, nggak usah lah ya. Jadi di sini saya tadi Ibu Lisa ya kata Alvin, bolehkah Pak ada waktu? Oh ada, Yesus saja punya banyak waktu. Amin saudara. Dia lagi duduk, tiba-tiba ada seorang menyembah dia dan berkata, Tuhan tolong aku, pergilah ke rumahku, anakku mau mati, Tuhan, oh, tolong Tuhan. Dia bilang, aku mau, dia berdiri. Amin. Dia berdiri, dia mengikuti. Siapa kita gitu? Hanya cuma lihat duit, hanya lihat berkat, hanya cuma lihat uang, hanya lihat orang-orang kaya, orang cantik, orang ganteng, orang terkenal. Ini orang butuh pertolongan kok, hanya cuma kata, dia nggak minta apa-apa. Saudara. Yang kedua, saya tutup yang kedua. Halo? Siap yang kedua? Anda semua lihatin saya. Ya, mungkin juga satu pelajaran bahwa apapun itu. Kalau ada anak salah, dasar lo anak setan, no, berhenti. Karena nanti kita akan dicap bapaknya setan. Ibunya setan. Seumur hidup saya nggak pernah bilang sama anak saya. Setan enggak. Ya diberkatilah kamu. Biar dapat jodoh yang terbaik. Kata-kata saya tinggi. Biar engkau dapat jodoh yang takut akan Tuhan. Jodoh yang tanggung jawab. Jodoh yang tajir. Jodoh yang tampan. Kan boleh kan? Itu kan kata-kata baik. Coba, kalau saya ngomong begini, biarlah kau dapat jodoh yang asal-asalan. Kau dapat jodoh yang jelek. Sejelek-jelek. Enggak. Saya bilang yang tampan. Betul kan? Terus yang tajir. Saya lihat di ruang, betul ya Pak? Itu dia pendukung saya nih. Apa? Pendukung Tuhan. Masa nggak mau ya Pak ya? Tajir, bukan berarti saya mata duitan. Saya tempatkan tajir nomor 3. Betul. Nomor 1 apa tadi? Takut akan Tuhan. 2 apa? Tanggung jawab. Pak kalau dia nggak tajir tapi dia takut akan Tuhan, silakan. Kalau memang itu cinta. Saya bilang sama anak saya, nikahlah. Nanti Papa yang bayar. Kalau kau lihat ada muka kesedihan, nah itu. Apalagi mikirin tentang biaya, itu aja. Tapi kalau Tuhan berikan itu, kenapa enggak? Dia nggak pernah pilih. Tapi saya bilang, kalau dia tidak takut akan Tuhan, jangan kenalin Papa. Enggak mau. Ini kata-kata saya. Enggak. Sampai hari ini mereka tetap mencari yang takut akan Tuhan. Dan kita lihat yang kedua, coba Anda baca di dalam Bilangan 14 ayat 6 dan 7. Yuk. Baca sama-sama saudara. 1, 2, dan 3. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu apa? Mengoyakkan pakaiannya. Kenapa mereka mengoyakkan? Dengar baik. Ayat 7. 1, 2, 3. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Dengan apa Anda memuliakan Tuhan? Mata. Setelah tadi yang pertama apa? Kata. Kedua apa? Mata. Yesus bilang kalau matamu sehat, hidupmu sehat. Be careful ya dengan pandangan dan mata itu. Suami-suami ini, amin. Kalau lihat itu perempuan lewat, diikuti terus sampai ditutupnya pintu WC. Dia nggak tahu istrinya lagi kecebur di belakang, lagi terpleset. Mata tuh harus ya. Istri saya kalau ke mall saya pegangin dia terus supaya tidak lari. Karena mata dia membahayakan semua. Itu bagus ya Pak. Enggak sih modelnya terlalu kuno.
Enggak, tapi ada anak saya bilang, tapi itu modal baru Pak. Diam aja loh, diam. Diam. Terus saya bilang, tapi yang lain aja, karena saya tahu itu, karena teman saya punya itu. Enggak kan, aku cuma bilang bagus. Iya, aku juga cuma bilang cuma kuno, mudah. Lihat lagi, tapi kalau itu juga pakaiannya bagus ya Pak. Aduh, oke boleh, lihat. Dia lihat bahan, saya lihat price tag. Kayak kena strom tuh bos, ya. Istri saya bilang, berapa tuh? Lihat aja sendiri. Tanya dia, kemarin ada 1 minggu yang lalu. Pak buat Natal. Pak, 24 juta. Saya bilang, 24 adalah malam Natal. So don't touch it, don't touch it. Dia bilang mahal ya, oh sangat mahal. Ya, tapi istri saya juga baik. Ngapain gue pakai baju 24? Diberkatilah engkau. Untuk selama-lamanya engkau diberkati, ya kan? 24 ya, duduk juga sulit ya, kok, ya udah? 24 juta, mau duduk harus saya, bentar. Takutnya duduk ada paku kesangkut, aduh, cicilan belum beres, kesangkut. Be careful, amin. Kalau kita doakan orang jangan juga lihat-lihat ini kaya atau enggak, hati-hati. Saya pernah doakan orang, ya Mak? Seseorang nggak punya rumah, saya khotbah terus. Tiap kali 3 kali dia dengar itu, 3 kali tentang rumah terus. Jadi dia ngomong sama istrinya, nanti kalau kita punya rumah Mak, kalau kita punya rumah, biar pendeta ini yang khotbah dan memberkati. Tiap kali ketemu saya, dia, Pak, saya jawab, halo. Pak, ketemu lagi, halo. Dia bilang, Bapak ramah ya? Ya iyalah, semuanya kan harus. Masa kalau yang kaya, halo. Yang miskin, minggir. Halo, mana yang kaya? Yalah. Kalau yang cantik, gitu, halo, apa kabar? Itu yang rada jelek, jelek ya, aduh, ampun. Bertobat dulu lah, bertobat. Ternyata saudara, dia dapat rumah. Dia telepon istri saya, Bu Sri, saya minta Pak Yohano yang khotbah memberkati. Begitu sampai terus dia bilang, Bapak tahu, 3 kali Bapak ngomong tentang rumah. Dan anehnya, itu khotbah, saya ketemu 3 kali Bapak khotbah di bulan-bulan yang berbeda, selalu ngomong rumah. Dan itu buat kami berdua. Dapat rumah yang lebih besar, dan dapat tanah tambahan di kompleks itu. Dan dia bilang, aduh Pak, itu firman Tuhan tepat buat saya. Selesai karena mata tuh diberkati. Pak, ini ada berkat dari Bapak. Ya mata juga kita harus pergunakan, betul nggak? Dia bilang, Pak terima kasih, amin. Mata dan perasaan. Begitu pegang itu amplop, langsung saya rasa. Dan hamba Tuhan punya perasaan yang kuat tentang itu. Luar biasa. Pak saya antar ya. Nggak usah, saya punya mobil. Bapak tahu saya juga baru diberkati mobil 2 tahun. Dia bilang, Pak terima kasih. Pak Tuhan berkati. Bahkan anaknya kemarin baru ikut lomba internasional untuk menjadi salah satu pebasket di Amerika. Nah, saya doakan aja, nggak ada susah. Saya nggak lihat dia miskin, dia kaya, enggak. Mata kita harus kita pelihara dengan baik. Dan nanti kita akan melihat berkatnya juga bisa dimulai dari mata. Amin. Saya yakin dan percaya saudara semua diberkati oleh Tuhan. Ada 2 hal lain tapi nanti di kesempatan mendatang. Ya, Tuhan Yesus memberkati karena waktunya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah, kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan bahwa apa yang ada di dalam diri kami semuanya harus memuliakan Tuhan. Dan kami yakin dan percaya kata-kata kami adalah kata-kata kemuliaan bagi Tuhan. Kata-kata yang selalu meninggikan Tuhan, selalu yang menyenangkan hati Tuhan, walaupun keadaan situasi belum atau tidak baik. Tapi kata-kata kami haruslah kata-kata yang selalu bisa meninggikan, selalu bisa memamerkan bahwa Tuhan itu baik. Terima kasih Tuhan. Dan hal yang kedua, kami juga harus memelihara, bahkan mempersembahkan penglihatan mata kami untuk Engkau. Yesus berkata lebih baik
engkau masuk dalam kerajaan sorga dengan satu mata. Dan hari ini kami mau masuk ke dalam kerajaan sorga dengan dua mata. Kami mau memelihara mata kami, penglihatan kami dengan baik. Karena di sana dimulainya juga berkat Tuhan dan juga kemuliaan, hormat bagi nama Tuhan. Berkati seluruh jemaatmu di sini, keluarga, rumah tangga, bisnis, usaha, mata pencarian, pekerjaan, perusahaan, perekonomian, kesehatan tubuh, jiwa, dan roh mereka, pelayanan gereja mereka, studi, pendidikan, pergaulan, bahkan jodoh mereka. Engkau berkati keuangan finansial mereka, bahkan Engkau berkati di mana saja mereka berada, diberkati dan jadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mendengar, memuliakan Tuhan dengan tubuh kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.